Hai 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 hai. Jumpa lagi di Love Rins bercerita. Bersama saya pastinya Rina di channelnya Cerita Keren. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya. Masih di Ladies in My Husband Pocket. Sampai juga kita di bagian 23. Semoga terhibur. Hari berganti hari. Kehidupan Rama dan Desya pun berubah. 8 tahun lebih mereka mengarungi bahtera rumah tangga yang dipenuhi ombak menerjang dan badai menghadang. Semua dilalui dengan air mata dan tawa. Tepat di saat si bungsu menginjak genap 2 tahun, usaha percetakan Rama menjulang pesat. Mesin-mesin berdatangan, order cetak meningkat tajam. Demikian pula dengan sumber daya manusia yang berkecimpung di dalamnya. Rama luar biasa senang. Ia benar-benar merasa bangga atas usahanya membangun semua ini dari nol. Terlebih karena usahanya yang maju, mertuanya sudah mulai berdamai dengan keluarga kecilnya. Mertua yang tadinya masih bersikap cuek dan seakan memusuhi, sudah mulai melunak. Tak jarang mertuanya bolak-balik Malang Cirebon demi mengunjungi Desya dan cucu-cucunya. Desya pun bisa bernapas lega. Beberapa waktu sebelumnya, ia dan Rama berkunjung ke Ustadz bersama mamanya Rama. Kedatangan mereka waktu itu terlebih ingin curhat soal kelebihan Rama yang terlalu baik pada orang lain, terlebih pada wanita. Semua itu hanya kembali ke pribadi sendiri, nak Rama. Segala doa dan yang lainnya itu tidak akan mengubah dirimu, kecuali kamu sendiri yang mengubahnya. Bapak cuma bisa mensugesti dirimu aja sebenarnya. Yang terpenting, bahagiakan istrimu. Karena rezeki suami tak lepas dari istri. Begitu juga sebaliknya. Sebagai istri, Nak Desya juga kudu nerima. Jangan marah-marah. Kurangi teriak-teriak gak penting. Selama istri masih mau memaafkan suami, insya Allah baik jalannya. Timbal baliklah. Sejak saat itu, Rama nyaris tidak pernah keluar rumah tanpa keluarga. Apalagi sejak kantor percetakan sudah jadi satu dengan kantor redaksi penerbitan. Rama dan Desya selalu kemana-mana berdua atau beramai-ramai dengan keempat putra-putri mereka. Bahkan tak jarang mereka mengajak mantan istri pertamanya demi salah satu usaha Desya, terutama untuk berdamai dengan masa lalu. Rama pun kerap memberikan kejutan-kejutan kecil untuk Desya. Ia berusaha keras menjadikan Desya ratu di rumahnya. Tentu saja, wanita yang sudah berusia 35 tahun itu merasakan bahagia yang tak ternilai. Bagaimana tidak? Dulu ketika awal memutuskan menikah, tidak ada pesta yang mewakili kegembiraannya. Bahkan dengan mas kawin yang hanya 16.000 plus perangkat alat sholat itu saja, ada aja yang nyinyir. Namun, semua itu terbayarkan saat ini. Sekarang, nyaris semuanya terpenuhi. Apa yang ia mau,
Bahkan tak disangka-sangka, apapun bisa tersedia. Kesabaran dan prinsipnya menunda kesenangan demi masa depan pun membuahkan hasil. Di lingkungan tempat tinggal, Rama pun terkenal dermawan. Rama dan Desia pun terkenal sebagai pasangan harmonis yang selalu kompak kapanpun dan dimanapun. Yang menggembirakan lagi adalah jiwa sosial Rama dan Desia yang dapat tersalurkan dengan baik. Penerbit dan percetakannya memiliki sebuah kegiatan sosial yang memperhatikan anak-anak yatim. Memperhatikan anak-anak yatim itu lebih mulia daripada mempedulikan teman-teman wanita AA seperti yang dulu itu. Kelakar Desia di suatu sore. Ya, itu masa lalu. Kenapa diungkit terus toh bun? Yang kita jalani sekarang aja yang jadi obrolan. Kilah Rama. Rama pun menyadari betapa ia kurang bersyukur pada masa yang telah lewat. Banyak hal yang ia pelajari, terutama sejak bergabung dengan sebuah komunitas yang lebih fokus membangun fundamental keimanan dan lebih berorientasi pada pertumbuhan diri pribadi dan keluarga. Apa yang dilakukan Rama selalu terkontrol. Dengan azam yang kuat, Rama bertekad ingin menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan bermanfaat untuk orang lain. Orang bilang, semakin tinggi pohon, semakin lebat buahnya, semakin kencang angin menerpanya. Apalagi Rama dan Desia sedang berusaha tetap ada di jalan yang sudah seharusnya. Tepat di awal tahun, Rama kembali diuji. Awalnya biasa saja, pertemuan dengan kawan-kawan lama membuahkan perkenalan dengan teman-teman baru. Rama tentu saja tidak memiliki maksud lain selain berteman. Kadangkala pesan masuk tak ia respons. Bahkan ia kerap menghapus pesan tanpa membukanya lebih dahulu. Namun, pagi itu Desia beraksi diam 1000 bahasa. Rama bingung bukan kepalang. Apalagi ini, ya Allah. Rama tak mau mengusik kediaman istrinya. Tanpa berpikir macam-macam, Rama bekerja seperti biasa. Tak berlaku untuk Desia. Ia kembali murung. Duduk di depan layar, tiba-tiba air matanya jatuh. Rama merasa tak enak hati. Apalagi di hari Senin seperti ini, biasanya ia dan ke-15 karyawannya selalu briefing pagi. Desia memilih absen. Ia tetap di ruangannya. "Aa, kalau sudah selesai, Bunda mau bicara." Sebuah pesan WA masuk ke ponsel Rama. Rama mengembuskan napas panjang. Ia benar-benar tak habis pikir, apalagi yang menimpanya kali ini. Bukankah sejauh ini ia sudah bersikap lebih baik dari sebelumnya? Briefing dilanjutkan tanpa Desia. Rama tidak bisa menyudahi pertemuan begitu saja. Banyak hal yang perlu juga ia bicarakan bersama timnya. Apalagi mengingat rencana perlebaran usaha yang sedang dirancang. Namun, pikiran akan Desia memenuhi otak. Hatinya sesak mengingat istrinya menangis diam-diam tadi. Sebenarnya ada apa lagi? Rama mengingat-ingat, apa ada sesuatu yang ganjil belakangan ini? Sementara itu, Desia menunggu jawaban pertanyaan pendek yang ia tujukan ke Rani. Ketika Mbak memutuskan single fighter, hal utama apa yang mendasari pilihan Mbak itu?
Rani telah berpisah dengan suaminya tak lama setelah ia memutuskan pulang. Dan tentu saja ada perasaan lega saat mengetahui perceraian itu. Terlebih setelah berpisah, kehidupan Rani dan anak-anaknya jauh lebih baik dan tertata. Apalagi kini Rani pun membuka penerbitan indie dengan bekal yang ia dapatkan sewaktu belajar di Cirebon. Desia menatap layar percakapannya dengan Rani. Sedari tadi typing. Hal utama. Kukira bukan karena bukan karena aku memutuskan jalan begini. Gitu awalnya. Tetapi dipaksa untuk menerima sebuah keputusan. Jadi ya jalani aja. Selama berjalan itu akhirnya mantap untuk oke, ini gak seburuk apa yang kamu bayangkan kok, Ran. It's fun. Kamu bisa happy, kamu bisa menjadi dirimu seutuhnya. Kamu adalah penguasa dirimu. Kamu yang memutuskan dirimu akan jadi apa. Bukan orang lain. Bukan dengan tekanan. So, why not? Nikmati aja. Toh mimpi burukmu sudah berakhir. Dan jangan mau untuk masuk ke mimpi buruk yang lain sebelum kamu benar-benar menemukan yang pantas untukmu dan kamu pantas untuknya. Yang mengerti dan bisa menerima pemikiranmu. Dan kamu bisa mengerti dan menerima pemikirannya. Jangan mencari, cukup jalani. Selama itu belum ada, Rani, ayo berjuang sendiri. Kamu bisa, kamu bisa, kamu pasti bisa. Dan begitulah akhirnya. Jawaban Rani membuat Desia mengembuskan napas dengan berat. Air matanya kembali tumpah. Haruskah aku juga begitu ya Allah? Batin Desia bertanya-tanya. Desia membalas pesan panjang itu dengan emotikon smile. Aku mengurutkan dahi dan bertanya-tanya dari tadi dan menunggu respons Mbak selanjutnya. Tapi hanya smile dan aku semakin bertanya-tanya. Semoga saja yang kupikirkan salah. Rani membalas respon emotikon smile tadi. Sebuah senyum terulas nyata di bibir Desia. Aku sedang menguatkan hati, Mbak. Kan? Apa yang sebenarnya terjadi? Desia baru akan membalas, tetapi suara Rama dan pelukan dari belakang mengagetkannya. Kumaha, Bunda sayang? Ada apa? Mau bicara soal apa ini? Ujar Rama seraya mengelus-ngelus kepala Desia yang tertutup jilbab. Belum berkata sepatah kata pun, Desia kembali meneteskan air mata. Ya Allah, kuatkanlah hamba. Doanya dalam hati. Tak banyak bicara, ia menunjukkan sebuah foto. Tampak di layar foto iPhone Rama dalam keadaan siaga. Ada pesan pop-up WhatsApp yang tertangkap kamera. Pop-up pesan nomor yang tak tersimpan. Rama menelan ludahnya. Ia lalu terduduk di samping Desia. Aa, Cia udah mencoba membangun kepercayaan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Tapi ini begini lagi. Cia capek, capek. Rama terdiam sambil menatap istrinya dengan perasaan sedih. Ini tak seperti yang kamu pikirkan, Bun. Memangnya apa yang ada di pikiran seorang istri saat ada orang lain memanggil suaminya yang? Desia tak mampu lagi menahan semua ini. Nangisnya di rumah aja yuk. Kita pulang ke depan. Rama mengajak istrinya pulang.
Tanpa menunggu, Desya menuruti permintaan Rama. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, ia keluar dari ruangan, melewati beberapa karyawannya dan menunggu suaminya di mobil. Rama masih terdiam di kursi. Ia mengusap bening yang menetes juga di pipinya. Hatinya remuk. Mungkin inilah akhir. Sebab jauh sebelumnya, Desya pernah berkata, "Bila AA begini lagi suatu hari nanti, bukan tidak mungkin Cia akan memilih melangkah sendiri." Rama menggelengkan kepalanya, lalu memutuskan menyusul Desya. Apakah benar kali ini kemarahan Desya tidak dapat dibendung lagi? Benarkah mitos pria bila sudah terjatuh karena wanita akan kembali berulang kali terjatuh karenanya? Jangan lewatkan episode selanjutnya hanya di Lovrins Bercerita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya. Dukung terus channel ini agar tiap hari bisa upload cerita. Sampai jumpa lagi.